Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman jenarian Kang. Alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang kedatangan Bapak Ustadz Dadang Nurdiansah. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Bapak, sebelumnya kita harus mengikuti protokol kesehatan Bapak. Kita menggunakan dulu iya. Belajar. Oke. Bismillah ya. Baik Bapak, sebelumnya kita sambut dulu nih warga-warginya Asalam lagi pada sahur ya? Sahur ya. Mudah-mudahan sahurnya lancar ya Pak ya. Makanannya amin. Jangan mie dan mie. Betul. Ya, mudah-mudahan ketemu dengan daging dan semuanya. Ada daging juga dan daging juga. Ya, Insya Allah mudah-mudahan sehat lancar ya semuanya ya. Nah, gini Bapak, di sini kita akan sharing, belajar mungkin ya Pak ya, mengenai yang akan dibawakan itu adalah cara Rasulullah Bapak dalam berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa sedikit memaparkan mungkin ya, karena wallahu alam hanya Allah yang tahu. Cuman ada sedikit riwayat yang menceritakan tentang Rasulullah berpuasa. Mudah-mudahan yang ditanyakan bisa dijawab juga ya. Mudah-mudahan kan bisa diambil nih Pak manfaatnya atau cara Rasulullah berpuasa. Untuk yang pertama nih Pak, bagaimana Rasul menyambut bulan Ramadan Pak? Baik, sebelum saya jawab mungkin ya saya ucapkan selamat bersahur kepada seluruh umat Islam, khususnya yang beriman, karena kata Allah yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Banyak orang Islam tapi imannya kurang mungkin, jadi dia tidak berpuasa. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, sehingga kita berpuasa dengan penuh. Amin ya rabbal alamin. Baik, ketika Rasulullah menyambut sasi saum bulan puasa, ada sebuah cerita atau riwayat yang bahwa ketika datang akan menjelang bulan puasa, Rasulullah itu meninggalkan segala aktivitasnya. Dia fokus ke bulan puasa, dia memperbanyak i'tikaf di masjid, dia memperbanyak bacaan Quran, dia memperbanyak sholat tahajud atau sholat sunat yang lainnya. Jadi ketika datang bulan puasa, Rasulullah full meninggalkan segala aktivitas yang lainnya. Dia perbanyak dengan amal-amal yang baik. Itu ketika Rasulullah menjalankan sasi saum. Bahkan ada juga yang meriwayatkan bahwa ketika akan menjelang sasi saum, 3 bulan sebelum sasi saum, Rasulullah sudah menyambutnya. Rasulullah sudah berdoa. Ketika bulan Rajab, Rasulullah sudah berdoa. Ya, jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana. Itu adalah, kalau artinya ya Allah, hari ini mungkin sasi Rajab, sasi Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan sasi saum. Jadi Rasulullah itu saking gembiranya, saking menyambutnya sasi bulan Ramadan, maka Rasulullah 3 bulan sebelumnya sudah berdoa. Jadi ada sebuah keterangan juga yang diriwayatkan Rasulullah, ketika kita menyambut sasi Ramadan dengan senang hati. Mungkin senang hati di sini relatif ya, karena tidak bisa kita senang hatinya cuma diperlihatkan ke orang, tapi hatinya benar-benar senang, maka tertutuplah pintu neraka untuknya. Pintu magfirah Allah turunkan untuk dia, pintu neraka tertutup untuk orang-orang yang benar-benar ketika datang sasi Ramadan itu dia merasa gembira. Tapi hal ini hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Iya betul, karena kalau kita yang memperlihatkan kepada orang lain cuma muka saja, hati belum tentu. Itu mungkin ya, mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya, karena memang saya rasakan juga waktu pas sebelum mau Ramadan nih, udah suasananya rasanya ini udah mau Ramadan, kayaknya mungkin itu rindu ya Pak ya. Betul. Karena memang banyak hal yang barokahnya loh Pak ya di bulan Ramadan itu. Nah, mungkin saya juga warga Salam ingin tahu nih Pak, pada zamannya nih Pak, pada zaman Rasulullah itu kalau suasana puasa itu gimana nih Pak? Mungkin sahabat Rasul atau mungkin lingkungan di Rasul itu? Rasulullah ketika di sasi Ramadan itu sebetulnya aktivitas yang lain dijalankan, cuman dikurangi ya. Karena kenapa? Banyak peperangan yang terjadi di sasi Ramadan. Justru ketika berperang di sasi Ramadan, para sahabat, para pasukan Rasulullah itu semuanya sedang berpuasa. Jadi nggak ada yang namanya ketika perang dimaklumkan
tidak puasa. Justru orang-orang yang berpuasa termasuk orang Uhud itu ketika bulan puasa ada perang terjadi, justru banyak yang malah mendapatkan kemenangan ketika di sesi Ramadan itu. Jadi tidak ada yang namanya alasan. Mungkin kalau sekarang banyak alasan, sakit ini sedikit sakit, sudah Rasulullah itu sudah panas. Perang itu yang namanya perang, ya tahu ya di padang pasir ya, bagaimana panasnya, bagaimana cuacanya tidak menentu, apalagi dengan kabut dan dengan badai pasirnya. Tapi tetap aja Rasulullah menjalankan sambil berpuasa. Jadi tidak ada alasan orang yang tidak berpuasa. Takut sakit. Hadis Rasulullah sudah jelas. Sumu tasihu. Puasa itu adalah sehat. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang sehat. Bahkan kalau kita ingat ya, ketika kita mau ke dokter, mau ada operasi, dianjurkan oleh dokternya atau rumah sakitnya itu untuk berpuasa 1 hari minimal. Karena berarti kenapa? Orang yang berpuasa perutnya itu benar-benar sehat. Artinya harus disehatkan dulu badannya. Ketika mau operasi, sehat badannya bisa dioperasi. Jangan sampai ya perut kita ini kan semuanya dimasukin. Ada yang menerangkan bahwa segala sumber penyakit itu adalah berasal dari perut. Itu mungkin tidak salah karena ya makanan kita mungkin yang tidak halal atau makanan kita yang banyak mudaratnya atau makanan-makanan yang ya sekarang apalagi sekarang kan ya makanannya sudah terlalu sudah tahu semuanya juga apapun perut kita masukin gitu. Soalnya banyak Pak ya yang menjadikan alasan bahwa tidak sahur tuh nggak akan kuat, nanti bakal lemah atau penyakit. Justru yang tadi Bapak sebutkan itu adalah sehat betul, ya Pak betul, ya. betul. Jadi memang Allah juga akan memberikan kekuatan mungkin ya Pak di bulan puasa, terus bisa menghilangkan penyakit mungkin ya Pak ya. Nah mungkin begitu. Nah mungkin gini Pak, yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa ada rutinitas yang bahkan peperangan gitu ya Pak. Mungkin ada rutinitas tersendiri pada Rasulullah yang beliau lakukan saat bulan Ramadan Pak, yang bisa kita contoh mungkin nanti. Nah itu Rasulullah itu ketika sasi Ramadan mengurangi aktivitasnya dengan beramal baik. Contohnya Rasul itu memperbanyak bacaan Quran. Jadi Rasulullah ketika bulan Ramadan dia akan memperbanyak di masjidnya dengan bacaan amalan-amalan yang lain, zikirnya, baca Qurannya, apalagi sholat-sholat sunnahnya mungkin kita tidak bisa lah mencontoh Rasulullah. Tapi yang jelas ketika Rasulullah datangnya Ramadan, maka Rasulullah memperbanyak amalan-amalannya, yaitu tadi boleh baca Qurannya mungkin Rasulullah itu, ketika itu juga Rasulullah berzikirnya, ya mungkin bisa kita contoh sedikit-sedikit lah. Makanya kan ketika di Indonesia ini, contohnya di Indonesia aja ya, ketika datang Ramadan orang-orang langsung berbondong-bondong ke masjid, baca Quran diperbanyak. Ya, kita kan baca Quran, ada yang khotaman ya. Di bulan Ramadan, karena kenapa? Mungkin kata Allah juga bahwa Ramadan itu adalah syahrul barakah, syahrul maghfirah. Jadi di bulan Ramadan ini adalah Allah turunkan barakah dan rahmatnya. Jadi Allah turunkan maghfirahnya. Maka kalau dibagi-bagi oleh Rasul itu ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 akhir di akhir ya. Maka 10 akhir ini adalah Sayyidul Maghfirah. Allah turunkan ampunan. Rajanya wa maghfirah itu Allah turunkan di terakhir. Jadi orang-orang yang berpuasa pasti merindukan ini ya. Saking ingin rahmatnya, ya mungkin juga dia ingin mendapatkan ampunan. Ketika bulan puasa Allah lipat gandakan amalnya. Jadi semua amalan Allah lipat gandakan. Amal baik Allah lipat gandakan, kalau amal buruk Allah alam. Apakah Allah, mudah-mudahan jangan ya. Kenapa? Ya kita tidak tahu berapa banyak amal buruk kita mungkin ya. Tapi mudah-mudahan amal baik kita yang di sesi Ramadan Allah lipat gandakan menjadi beribu-ribu. Amin. Jadi memang betul ya Pak, ada salah satu yang bisa kita contoh untuk terus membaca Al-Quran ya Pak. Kadang kan untuk sekarang itu banyak yang tarawih juga, belang betong ya Pak ya. Baca Al-Quran juga ngantuk Pak. Namun Rasulullah mungkin memanfaatkan ya Pak ya di bulan Ramadan itu untuk benar-benar mencari amal baik, pahala gitu ya. Mudah-mudahan warga Islam juga bisa mencontoh Rasulullah. Amin ya Pak ya. Amin. Mungkin selama berpuasa nih Pak, apa kegiatan yang tidak pernah putus Rasulullah lakukan? Nah itu Pak? tadi ya. Jadi Rasulullah itu ketika berpuasa tidak pernah meninggalkan 1 hari pun untuk baca Quran. Jadi Rasulullah ketika bulan puasa itu lebih memperbanyak bacaan Qurannya. Bacaan Rasulullah mungkin dengan bacaan kita, wallahu alam ya. Karena ada sebuah keterangan ketika Rasulullah itu sholat,
maka Rasulullah itu bisa menambahkan sampai berapa zud. Ya kan? Kalau kita biasa falak bin nas ya. Al-falak, an-nas, falak bin nas. Itu aja yang paling. Rasulullah itu justru ketika sholat sendiri, Rasulullah itu diperpanjang sholatnya. Bahkan ada sebuah keterangan bahwa ketika Rasulullah sedang sholat, itu si kakinya itu sampai bengkak. Artinya apa? Mungkin sholat Rasul itu ya lama lah. Saking lamanya ketika dia menghadap ke Allah, karena ada ininya, ketika sholat itu adalah seorang hamba sedang menghadap kepada Tuannya, artinya kepada Allah. Jadi ketika Rasulullah menghadap Allah, maka dia curhatkan semua isi ininya dengan bacaan Qur'annya. Jadi kalau kita justru terbalik, sholat itu ingin dipercepat. 2 menit Pak. Nah, 2 menit cukup. Karena mungkin tidak hafal ya, tidak hafal dengan artinya sholat sendiri. Padahal sholat itu artinya kebanyakan zikir. Kalau zikir harus perbanyak ya. Doa, berarti doa harus diperbanyak. Khusyuk ya Pak ya. Mudah-mudahan ya tidak seperti itulah kita. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman juga, sahabat-sahabat yang sedang berpuasa hari ini atau besok yang akan mau melaksanakan puasa, bisa menambah amalan-amalannya. Amalan yang paling baik, kalau memang tidak bisa, ya tidur. Tidur itu adalah amalan yang paling baik daripada tidak melakukan amalan. Nah, itu jadi ibadah ya Pak ya. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi ini adalah tingkatan kalau imannya iman yang paling kecil lah. Karena kenapa? Kalau orang tidur nggak ada amalnya dong. Apa bedanya dengan anak kecil? Orang dewasa puasanya tidur melulu. Apa bedanya dengan anak kecil? Justru tantangan. Ketika kita berpuasa harus ada tantangannya. Kita mau naik tingkat nih, mau naik kelas, pasti ada ujian. Sama ketika berpuasa juga, kalau puasa kita ingin lebih tinggi daripada orang lain, ya harus diuji. Contohnya ujiannya apa? Mungkin kita banyak melihat makanan, ya kan? Ketika kita banyak lihat makanan, ujian tuh, diuji. Makan nggak nih? Bocor nggak nih? Nah, itu adalah ujiannya. Atau kita bekerja. Ketika kita berpuasa, kita bekerja. Jangan dijadikan alasan, wah capek, lesu. Tidak boleh. Justru ketika kita bekerja, meniatkan mencari nafkah untuk keluarga, itu akan dilipat gandakan. Salah kalau misalkan ketika kerja gitu ya, aduh seadanya, atau hal-hal. Harusnya mensyukuri ya Pak ya. Iya, betul-betul. Justru di bulan puasa Rasulullah itu justru memperbanyak amalannya, bukan malah sedikit. Jadi Rasulullah tidak tidur ya enggak ya. Kalau anak kecil sih enggak masalah, tapi kalau orang dewasa masa sih malu-maluin lah. Saya juga malu-maluku gitu. Aduh, pada nangis aja nih. Nah, tadi ya warga Assalam bahwa Rasulullah itu banyak sekali baca tuh berapa juz gitu ya Pak ya. Hatam juga mungkin bukan sekali di dalam satu hari Rasulullah bisa sampai berapa kali hatam ya. Jadi jangan menunggu 1 bulan baru hatam. Ternyata Rasul ternyata kita tapi ada aja Pak yang enggak beres. Mungkin kalau kita lah tingkatan imannya mungkin di bawah yang lain yang belum nyampe. Ya sudah sehari sejuz juga udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah, 1 hari 1 juz udah alhamdulillah. Apalagi kalau bisa 1 hari khotam Quran ya. Alhamdulillah. Itu para kiai, banyak para kiai-kiai, para sesepuh-sesepuh kita ya, khususnya ajengan-ajengan atau kiai-kiai yang benar-benar sudah mencapai tingkatannya dengan tingkatan kemakrifat, itu mereka itu kalau meninggalkan 1 kali aja baca Quran, waduh mereka tuh penyesalannya sangat tinggi. Tapi kayaknya emang udah hafal kalau yang para ulama gitu ya Pak ya. Jadi bukan baca lagi tapi udah dalam hati. Insya Allah. Kan kalau kita melihat ya, ini kita kebetulan di As-Salam, salah satu pendiri As-Salam saja yang saya dengar itu atau ya dari keterangan dari keluarga, dari para kiai-kiai, dari sahabat-sahabat beliau, bahwa bisa dalam sebulan itu 30 khotam ya. Bahkan ada bisa 1 hari bisa sampai 2 sampai 3 kali khotam. Masya Allah. Kapan khotam kita Quran Pak? 30 juz loh. Bukan 1 juz kita. Saya mah 30, cuman 30 ayat kalau kita. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan kita selanjutnya Pak Betul. Amin. Nah, ada yang menarik nanti yang tadi Pak. Kita ngomongin makanan tadi ya Pak. Nah, ada nggak sih makanan yang memang diharuskan mungkin setelah buka berpuasa atau pas sahur yang Rasulullah makan nih Pak? Baik. Saat buka. Kalau tidak salah nih ketika Rasulullah tuh menganjurkan ketika buka puasa, mungkin istilah kita sudah keren ya, yang namanya ta'zil. Ada juga ta'zil, kalau kita sebelum ta'zil ada juga
burit ya. Kalau Indonesia itu sudah terkenal yang namanya ngabuburit. Nah, ngabuburit ini di Indonesia sudah terlalu banyak disalah kaprahkan. Artinya apa? Ngabuburit sambil cari makanan, itu yang nggak boleh ya. Ya kita kan makanan, ngabuburit, cari makanan kesan, itu banyak mubazirnya justru. Ya kalau kita mau ngabuburit sambil apa? Di masjid. Sambil baca Quran. Setelah baca Quran boleh jalan-jalan, tapi bukan dengan pacar. Lah ini sekarang terjadi ngabuburit sama pacar sambil nggak pelukan juga. Enggak, kan jauh-jauh. Sekarang nggak boleh 1 meter loh, 1 meter. Jadi berjalan 1 meter. Nantinya kalau syahwatnya keluar gimana? Ya tetap aja merusak. Kan banyak tuh Pak. Betul. Nah itu. Dasar. Betul. Kembali lagi ke ketika Rasul itu menganjurkan ketika takjil itu adalah dengan 3 butir kurma. Disunahkan dengan 3 butir kurma. Jadi dengan yang manis-manis dulu. Terbalik kalau Indonesia justru terbalik ya. Di Indonesia itu bukan manis loh, asin malah. Contohnya kalau Indonesia, khususnya orang Jawa Barat nih, justru tajilnya itu bukan dengan kurma, dengan bala Iya itu. benar-benar itu Cireng, asli, Pak, ya. bala-bala. Mungkin karena lidah kita jangan fanatik lah. Oh itu nggak boleh, nggak bisa lah. Lidah kita dengan lidah orang Arab mungkin beda. Ketika lidah kita ini, khususnya orang Sunda itu sukanya asin ya. Asin-asin. Arab itu kan kurma ya, manis. Ya mungkin tidak disalahkan juga. Sunnah tetap sunnah. Cuman ya jangan disalahkan kalau orang Jawa Barat khususnya banyak yang takjilnya itu dengan bala-bala itu ya. Nggak boleh-boleh saja. Jadi mungkin saat berbuka Rasulullah itu keseringan mengawali makannya itu memakan kurma ya dulu. betul. Jadi setelah kurma Rasulullah itu pergi ke masjid, sholat maghrib dulu, baru setelah sholat maghrib Rasulullah kembali dan makan. Jadi makannya nanti setelah sholat ya Pak ya. Kalau kita makan dulu. Terus sholat. Ketika mau sholat jadinya parek Pak. Akhirnya sholatnya tidak jadi. Tapi ada yang berkembang di sekarang ini. Saya yang sangat-sangat riskan ya. Hanya ada istilah yang namanya buka bareng ya, buka bersama tuh ya. Nah ini sekarang buka bersama sekarang ini sudah diartikan yang sangat jauh. Justru ketika buka bersama, adzan maghrib itu buka, sholatnya ditinggalkan. Harusnya sholat maghrib dia makan, ketemu lagi sama adzan isya. Ini yang salah, nggak boleh. Awas, sholat itu adalah kunci. Ya, puasa itu adalah amalan-amalannya pendukung kita. Sholatnya itu adalah kunci. Justru sholatnya yang ditinggalkan. Artinya ini yang salah. Dan ini kejadian benar-benar. Lihat deh, setiap rumah makan sekarang kalau buka bersama itu insya Allah penuh tuh rumah makan. Dan boleh dicek 50% atau kurang yang sholat maghribnya justru banyak yang meninggalkan. Dinantikan. 50% itu mereka yang banyaknya ya akhirnya buka bersama saja, nggak ada yang namanya sholatnya. Tapi mudah-mudahan kita doakan aja lah, mudah-mudahan tidak seperti itulah. Yang banyak yang buka bersama adalah orang-orang yang memang ketika berbuka bersama waktunya sholat dulu. Jangan suudzon juga ya. Tapi ini mah kelihatannya. Tapi mudah-mudahan ya enggak lah. Tapi amin. Jangan. Nah tadi tuh Bapak mungkin baru menjawab makanan Rasulullah yang ketika buka itu kurma ya Pak ya. Kebiasaan apa sih yang Rasulullah makan ketika sahur nih Pak? Nah, Rasul itu kan kalau di sana itu adanya roti ya. Jadi roti cuman 2 jenis, mungkin 2 jenis ini yang biasa yang pernah saya dengar itu adalah kurma dengan roti. Nah, ketika Rasulullah itu berbuka dengan roti diawalkan lalu makan, dan saya tidak tahu seperti apa rotinya mungkin di Arab karena saya juga belum pernah ke Arab tuh. Jadi ya mungkin saja makanan Rasulullah yang pendampingnya adalah yang lainnya mungkin saja, wallahu alam itu. Jadi memang sederhana mungkin ya Pak. Dahulu itu kan sekarang tuh banyak anak-anak tuh yang manja lah makan teh mungkin itu. Kalau nggak ada ini nggak mau sahur, nggak ada ini nggak mau. Kalau Rasulullah mah sederhana. Sekarang tuh banyak mubazirnya apa? Justru makanan itu dicari sebelum buka bersama itu sebelum buka itu. Cari makanan sebanyak-banyaknya, beli ini, itu mubazir ya. Justru hal ini yang merusak pahala puasa kita. Artinya apa? Nafsu ini kita diuji. Ini makanan nih, beli. Pas waktunya makan dimasukin semua, itu perut tidak kuat. Ketika perut ini tidak kuat, biasanya banyak yang malah tidur. Bukannya sholat. Nah ini
tolong nanti semuanya ya kita ingatkan sambil mengingatkan yang lain, mudah-mudahan tidak seperti ini. Iya. Rasulullah ketika makan tidak banyak. Iya, Jadi Rasulullah secukupnya itu ya, Pak, ya? makan itu hanya sebatas untuk mengganjal perut. Iya. Atau hanya untuk berdiri, kata Rasulullah. Jadi bukan makan yang berlebihan. Jadi makananku itu hanyalah untuk memberdirikan kaki. Jadi hanya untuk berdiri. Itu istilah ya mungkin ya. Iya. Jadi artinya makan jangan ya segala dimasukkan rungsep gitu ya. Masuk semua, masuk apalagi yang namanya sahur. Mungkin kita nggak lihat ke yang bawah, lihatnya yang ini makanan di TV itu kan orang-orang kaya bukannya dengan ini. Tapi kalau lihat kita ke bawah, coba kita lihat ke kampung-kampung, makanan mereka sederhana apa adanya. Ada yang sahur dengan mie saja, mie tiap hari, mie pakai nasi, mungkin ada juga yang seperti ini. Tapi kalau di TV kan diperlihatkannya, waduh enak, gimana? Syukurilah ya Pak ya. Nah, mungkin itulah. Tapi mungkin ini Pak, saya juga warga asal mungkin penasaran nih Pak, karena tadi Bapak juga sedikit menyinggung tentang buka bersama nih Pak ya. Betul. Kalau zaman Rasulullah, ada nggak sih Pak? Mungkin kan tadi Bapak bilang buka dulu pakai kurma nih, pulang ke masjid dulu ya Pak, terus pulang makan. Ada nggak sih rutinitas bareng sama sahabat Rasul gitu sepulang dari masjid? Yang saya tahu ketika zaman Rasul nggak ada yang namanya buka bersama seperti itu ya. Jadi Rasulullah itu menganjurkan ketika takjil itu di rumah ya. Jadi setelah takjil baru ke masjid. Ya. Bukan kita buka bersamanya di mana, tapi memang ya nggak bisa dipungkiri karena zaman Rasulullah berbeda dengan zaman kita. Terus berbeda yang namanya adat istiadat juga kan, tidak ini. Tapi yang tidak bolehnya itu adalah tidak bolehkan itu adalah sesuatu yang berlebihan, yang mubazirnya. Jadi karena mubazir itu adalah temannya syaitan, innahu kan ikhwati syayatin atau syaitan. Jadi mubazir itu adalah temannya syaitan. Jadi jangan sampai kita makanan-makanan yang kita makan itu malah nantinya bukan menjadi sehat untuk kita, malah menjadi sakit. Karena perut juga awalnya dia dikosongkan, tiba-tiba diisi dengan langsung, itu perut juga kasihan. Kenapa Rasulullah ada berpuasa secara hikmah ya? Secara hikmah orang-orang berpuasa. Orang berpuasa itu secara hikmah bukan aja hanya untuk menjalankan perintah Allah. Tetapi ketika berpuasa ini adalah menjadi sebuah kesehatan untuk kita. Apa artinya? Perut ini 11 bulan kita beri makanan tiap hari, pagi, siang, malam, tanpa ada istirahat. Kalau saya ibaratkan mesin, coba kita bikin mesin, ada mesin ya. Ini mesin, saya jalankan 11 bulan, pagi, siang, malam tanpa istirahat. Kira-kira mesinnya rusak nggak lama-lama? Lama. Sama perut juga. Perut kita juga perlu diistirahatkan. Maka orang Islam itu sangat indah. Ada waktunya perut diistirahatkan. Tapi ditentukan oleh sebuah aturan. Artinya ada ketentuannya, yaitu berpuasa. Jadi Allah itu sudah memberikan yang terbaik untuk orang-orang Islam. Rasulullah itu adalah contohnya. Dia sudah dicontohkan, sudah dianjurkan bahwa untuk menjaga perut ini nih, coba dong diistirahatkan selama 1 bulan penuh. Tapi cuman siang saja kan. Akhirnya apa? Orang yang berpuasa, ketika dia sudah berpuasa, enak ya. Ketika mau buka, itu ada sebuah mood atau sebuah keinginan. Jadi melebihi sesuatu, indah gitu. Ketika akan mencicipi makanan pertama di bulan puasa itu, ada sebuah rasa yang tidak bisa digambarkan. Gembira gitu. Makanya orang yang ketika buka tajil itu yang pertama itu adalah orang yang gembira, sangat-sangat gembira, dan itu tidak bisa digambarkan ya. Kegembiraan ketika mendengar Allahu Akbar itu langsung ya, semua orang Islam semuanya langsung gembira. Alhamdulillah. Artinya menyambut takjil atau menyambut buka puasa itu dengan yang namanya kesenangan, dan tidak bisa digambarkan, hanya bisa diucapkan saja. Kegembiraan itu mungkin untuk orang-orang. Mudah-mudahan ya tuh Pak ya, ini manfaat gitu ya, kita berdiskusi seperti ini tuh ada sesuatu yang bisa dicontoh oleh warga asal Pak ya. Jadi mungkin apa yang bisa Bapak simpulkan, rutinitas yang bisa kita ambil nih dari yang kita perbincangkan tadi nih Pak, Rasulullah dalam berpuasa di Ramadan ini. Baik, wargi assalam semuanya, kita mungkin kalau kembali kepada Rasulullah tidak akan mungkin
Kalau kita ingin sepenuhnya kaya seperti Rasulullah, berpuasa seperti Rasulullah, wah mungkin sangat jauh. Kalau 100% mungkin kita 1%-nya saja sudah tidak mungkin lah. Kalau puasanya Rasulullah. Tetapi kita berusaha. Dengan berpuasa ini kita menjalankan sebuah perintah dari Allah. Karena seruan Allah hanya orang-orang yang beriman. Ketika kita berpuasa, kita ingin menjadi salah satu bagian orang yang beriman. Dalam berpuasa dibagi-bagi, ada yang menyebutkan ada Syahrul Mubarak, ya, Sayyidul Maghfirah, Syahrul Maghfirah. Artinya apa? Di bulan puasa ini Allah turunkan beribu-ribu maghfirah, ampunan. Dan ampunan ini adalah yang paling sulit. Karena mendapatkan ampunan Allah itu tidak gampang. Kalau taubat dengan harus taubatan nasuha. Nah ini, jadi kalau di bulan puasa Allah buka loh. Pintu maghfirahnya Allah buka justru. Kalau di hari bulan-bulan yang lain kita minta kepada Allah, justru Allah dibukakan. Ketika bulan puasa Allah bukakan. Kalau ada pintu ya, kalau kita kelihatan pintunya, ini pintu barokah, itu pintu rahmahnya, ini pintu maghfirahnya, terbuka semuanya untuk orang yang berpuasa. Nah, terlepas ketika Rasulullah menjalankan puasa, rutinitas Rasulullah yang keseharian itu adalah yaitu menjalankan semua amalan baik, baik membaca Qur'annya, beramalnya, sholat sunnahnya Rasulullah laksanakan. Bahkan Rasulullah itu tiap malam itu sampai menjelang subuh itu tetap Rasulullah menjalankan sholat sunnah. Itu dari menjelang Isya, setelah ini setelah tarawih, Rasulullah itu pulang itu sampai menjelang subuh itu Rasulullah menjalankan sholat sunnah. Wallahu alam. Ya kalau kita bisa, ya nggak mungkin lah. Bagaimana kita mau bisa sholatnya Rasulullah? Uang sholat kita aja sekarang ya Senin Kemis lah. Sholat maghrib, Isya kelewat, itu saya. Mudah-mudahan yang lainnya tidak seperti itu. Jadi perbanyak di sasi Ramadan ini adalah meminta ampun kepada Allah, perbanyak ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kalau bisa memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin, bagikanlah. Kalau tidak bisa, perbanyak dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dengan ibadah yang lain juga insya Allah Allah lipat gandakan di sesi Ramadan ini. Tapi ingat, bukan di bulan Ramadan saja. Nanti ketika setelah bulan Ramadan lepas lagi, puasanya dilewat lagi, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, zikirnya lupa lagi, enggak ya. Jadi harus konsisten. Harus konsisten. Tapi biasanya orang Indonesia 5 hari pertama masjid penuh, ya. Kesananya nanti penuh lagi di bulan pas malaman takbiran itu penuh lagi insya Allah. Jadi banyak masjid itu nanti di bulan puasa itu menjadi melebar masjid itu. Artinya nggak ada ini. Jadi saking lebarnya nggak ada itu. Ya mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan apalagi sekarang ini ya kita lagi Allah uji dengan diturunkannya wabah corona. Bukan berarti di wabah corona ini menghalangi segala aktivitas kita atau menjadi alasan kita tidak berpuasa. Apalagi nanti banyak orang-orang yang akan mudik. Ya kalau bisa turutlah kepada pemerintah. Artinya apa? Pemerintah itu mencari jalan yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin pemerintah ingin masyarakatnya gering KB atau sakit semua, ya enggak ya. Tapi yang terbaik untuk kita itu. Nah itu wargi assalam, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadang ini banyak sekali yang bisa kalian tiru ya. Dari Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tadi kita mendengarkan bahwa Rasulullah itu membaca ayat Al-Quran itu benar-benar sehari bisa berapa juz gitu ya. Terus hatam juga, mungkin dalam satu Ramadan itu bisa berapa kali. Mudah-mudahan kita tergerak nih hatinya, tidak mementingkan terus main atau mungkin dan lain sebagainya, mungkin memanfaatkan nih waktu itu untuk membaca ayat Al-Quran gitu. Dan banyak sekali ternyata wargi assalam ketika kita makan saat buka berpuasa, terus saat kita sahur juga, intinya Rasulullah itu sesederhana mungkin ya Pak ya. Apapun disyukuri. Jadi tidak berlebihan lah mungkin. Jadi secukupnya. Dan mudah-mudahan segala apapun yang tadi sudah kita perbincangkan juga jadi sesuatu yang wah benar ya Rasulullah itu ini. Nah kita sebagai umat Islam yang masih belajar, ayo kita tingkatkan lagi pembelajaran kita mengenai apa sih yang sudah dilakukan Rasulullah yang belum kita lakukan gitu ya. Nah gitu Bapak, terima kasih untuk perbincangan ini, subhanallah ya, sangat bermanfaat sekali.
Dan kita juga akan terus banyak nih untuk materi-materi selanjutnya. Kalian juga jangan lupa untuk terus pantengin nih podcast Ngopi Jang. Ngopi Jang itu apa, Pak? Ngopi Jang, ngopi, Ngobrol perihal iman. rohani dan iman, ya. Oh, iman. perihal iman. Ngobrol perihal iman Jang. Narian Kak. Oh, gitu. Janarian. Oh, ya. oh, maklum. Baik, terima kasih Bapak untuk perbincangan yang bermanfaat ini ya. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Terima kasih juga. Sekian mungkin dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.